Era baru Manchester United akan segera dimulai. Ruben Amorim telah bertolak ke Inggris untuk menjadi juru taktik setan merah yang baru. Menurut laporan dari Record, Ruben Amorim saat ini sudah bertolak ke Manchester. Ia berangkat dari Bandara Udara Lisbon pada hari Senin 11 November pagi waktu setempat. Ia berangkat bersama ketiga asisten pelatihnya. Ia diperkirakan akan tiba ke Manchester dalam beberapa jam lagi dan diperkenalkan sebagai pelatih baru Manchester United. Amorim sendiri dikabarkan akan langsung bekerja sebagai manajer baru Manchester United per hari ini. Ia nantinya akan mengawali harinya sebagai manajer MU dengan penandatanganan kontrak dan juga sesi pemotretan. Lalu setelah itu ia akan langsung berkenalan dengan para pemain dan staf. Setelah itu ia akan mulai mempersiapkan timnya untuk pertandingan perdananya nanti. Bruno Amorim dijadwalkan akan menjalani debutnya sebagai manajer Manchester United pada 2 pekan lagi. Ia akan memimpin setan merah untuk menghadapi Ipswich Town di pekan ke-12 Premier League 2024-2025 setelah jeda internasional. Kejelasan seputar masa depan Ruud van Nistelrooy akhirnya terungkap. Manchester United resmi membebas tugaskan pelatih 48 tahun itu dari tim mereka. Ruud van Nistelrooy berulang kali mengatakan bahwa ia ingin tetap lanjut di tim utama MU sebagai asisten Amorim. Namun sayang keinginannya itu tidak jadi kenyataan. Melalui situs resmi mereka, Manchester United membuat pengumuman terkait masa depan Ruud van Nistelrooy. Pelatih asal Belanda itu dipastikan tidak masuk dalam jajaran tim pelatih Ruben Amorim dan ia akan meninggalkan setan merah. MU juga memastikan bahwa Ruud van Nistelrooy bukan satu-satunya pelatih yang cabut dari MU usai kedatangan Amorim. Mereka mengkonfirmasi bahwa staf pelatih Ruud van Nistelrooy yaitu Rene Hake, Jonathan Rowweller, dan Pieter Moller juga dibebas tugaskan dari tugas mereka di tim utama MU musim ini. Alhasil, Ruben Amorim akan bekerja dengan wajah-wajah baru di Manchester United. Bek Manchester United Matthijs de Ligt mulai merasa nyaman bermain di tim barunya. Ia menilai dirinya sudah bisa diandalkan di lini pertahanan Manchester United. Matthijs de Ligt mengaku puas dengan penampilannya belakangan ini. Ia bertekad untuk jadi sosok yang diandalkan di jantung pertahanan setan merah. Dalam wawancaranya baru-baru ini, de Ligt mengaku bahwa ada alasan mengapa performanya mulai meningkat belakangan ini. Ia mengaku sudah mulai beradaptasi dengan skuad Manchester United dan itu membuatnya bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Matthijs de Ligt menegaskan bahwa saat ini ia belum mencapai puncak performanya bersama MU. Mantan bek Bayern Munchen itu menyebut bahwa performanya akan semakin membaik dari hari ke hari dan ia bisa menjadi sosok yang diandalkan di jantung pertahanan Manchester United. Ada manuver menarik yang bakal dilakukan Manchester United. Tim berjuluk setan merah itu berencana untuk membajak Christopher Nkunku dari Chelsea. Menurut laporan The Telegraph, Manchester United tertarik untuk mengamankan jasa Nkunku. Ini disebabkan sang penyerang adalah tipikal penyerang modern yang bisa bermain di beberapa posisi yang sama baiknya, sehingga MU menilai pemain timnas Prancis itu bisa berkontribusi bagi tim mereka. Apalagi MU dikabarkan sudah mengamati sang pemain sejak ia membela RB Leipzig. Jika United tertarik untuk memboyongnya ke Old Trafford, laporan yang sama mengklaim bahwa Nkunku siap mempertimbangkan untuk pindah ke MU. Sang penyerang saat ini tidak bahagia bersama Chelsea. Pasalnya, ia minim jam bermain dan hanya dimainkan di Conference League dan Carabao Cup. Ia tidak mau selamanya hanya menjadi pelapis Cole Palmer, sehingga ia siap mendengarkan tawaran yang masuk dari MU. Laporan yang sama mengklaim bahwa Chelsea juga tidak akan menghalangi kepindahan Nkunku ke MU. Pasalnya, perlu tambahan dana untuk terhindar dari sanksi FFP dan PSR. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengomentari keengganan Alejandro Garnacho melakukan selebrasi usai mencetak gol baru-baru ini. Ia menilai sang winger sedang kesal dan wajar jika ia tidak mau berselebrasi. Menurut Bruno Fernandes, Garnacho tidak mau selebrasi karena ia ngambek. Pasalnya, beberapa pekan terakhir ia mendapatkan banyak sekali kritikan akibat performanya.
Lebih lanjut, Bruno Fernandes meyakini bahwa Garnacho bakal jadi pemain yang krusial bagi Manchester United. Ia yakin seiring berjalannya waktu, sang winger akan semakin matang dan menjadi pembeda ketika ia dibutuhkan oleh Manchester United. Manajer anyar Manchester United, Ruben Amorim, buka suara terkait persiapannya jelang menangani Setan Merah. Ia mengakui akan mengubah gaya bermain Manchester United. Diwawancarai seusai pertandingan melawan Braga di akhir pekan kemarin, Ruben Amorim mengindikasikan bahwa ia akan menggunakan skema 3 back di MU. Ia menyebut bahwa ia akan menerapkan skema 3 back di skuad Manchester United nantinya. Saya harus mengawali sesuatu dengan sistem yang saya kenal dengan baik, lalu akan saya menyesuaikan dengan pemain yang ada, buka Amorim. Menurut Ruben Amorim, bermain dengan skema 3 back bakal jadi solusi yang jitu untuk Manchester United. Ia menilai ia bisa melatih MU dengan cepat untuk menggunakan skema 3 back sehingga timnya bisa mengeksekusi permainan yang ia inginkan. Bruno Fernandes menjadi salah satu pemain yang menunjukkan dampak instan usai kepergian Erik ten Hag dari Manchester United. Dia seolah-olah menemukan level permainan terbaiknya kembali, termasuk dalam urusan mencetak gol. Bruno Fernandes memang menjadi pemain kunci dalam rencana Erik ten Hag di Old Trafford, bahkan dipercaya sebagai kapten dan menjadi jantung permainan tim. Namun sejak kepergian pelatih asal Belanda tersebut, Fernandes seperti terlahir kembali. Sejak Ten Hag hengkang, Manchester United telah memainkan 4 pertandingan di bawah asuhan Ruud van Nistelrooy yang menjabat sebagai pelatih sementara. Dalam 4 pertandingan tersebut, Bruno Fernandes mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist. Pencapaian ini membawa Bruno Fernandes ke angka 100 keterlibatan gol dalam 170 pertandingan di Premier League. Hanya 1 pertandingan lebih cepat dari Cristiano Ronaldo. Sebagai perbandingan, Fernandes gagal mencetak gol dalam 13 pertandingan terakhirnya di bawah Ten Hag. Sejak bergabung dengan Manchester United, Bruno Fernandes telah menjadi mesin gol yang produktif. Dalam 250 pertandingan untuk klub, pemain berusia 30 tahun ini telah mencetak 83 gol dan memberikan 73 assist. Pertanyaannya, apakah Bruno Fernandes akan terus bersinar di bawah Ruben Amorim? Kita tunggu saja perkembangannya. Bruno Fernandes mengungkapkan bahwa para pemain Manchester United ingin memberikan perpisahan yang layak untuk Ruud van Nistelrooy atas dampak positif yang ia bawa sebagai pelatih sementara. Ruud van Nistelrooy mendapatkan sambutan spesial di akhir kemenangan 3-0 melawan Leicester City, dan Bruno Fernandes memuji dampak besar yang telah diberikan mantan striker Belanda itu. Ruud van Nistelrooy benar-benar mencintai klub ini. Dia membawa kebahagiaan bagi para pemain, ujar Fernandes. Dia ingin kami menikmati permainan dan kami ingin mengucapkan perpisahan yang layak karena dia melakukan hal baik bagi kami. Bruno Fernandes juga menambahkan bahwa kemenangan atas Leicester kemarin ini penting untuk mengembalikan ketangguhan di Old Trafford. MU menang 3 gol tanpa kebobolan. Ini adalah era baru. Dengan manajer baru berarti segalanya akan berubah. Tetapi yang tidak berubah adalah tujuan klub ini untuk kembali ke tempat yang seharusnya, tambah Bruno Fernandes. Bruno Fernandes menunjukkan performa gemilang di bawah asuhan Ruud van Nistelrooy. Ia tampil percaya diri dan mampu mencetak banyak gol untuk Manchester United. Di bawah asuhan Ruud van Nistelrooy, Bruno Fernandes kembali menemukan ketajaman di depan gawang. Gelandang asal Portugal itu mencetak 4 gol dalam 4 laga berturut-turut musim ini. Penampilannya yang tajam ini jauh berbeda dengan masa kepelatihan Erik ten Hag di Manchester United. Bruno Fernandes tampak kesulitan untuk mengekspresikan potensi terbaiknya. Fernandes gagal menyenangkan 1 gol pun dari 13 pertandingan bersama ten Hag. Namun penampilannya berbeda jauh selama dipimpin oleh Ruud van Nistelrooy. Fernandes merasa sangat senang bisa kembali memberikan kontribusi positif buat Manchester United. Ia berharap momentum positif yang sedang dia alami tidak berhenti begitu saja.